Oke Lur, selamat datang di Alur. Di video kali ini, gue akan meresensi sebuah novel populer dari Wattpad yang sudah diseriskan, yaitu novel A+ karya Ananda Putri. Novel A+ ini sudah diterbitkan oleh penerbit Romancius dan Lovable. Dan sampai video ini dibuat, novel A+ ini telah dibaca 10,6 juta kali di Wattpad. Novel ini menceritakan sekelompok siswa jenius yang berusaha untuk menempati peringkat tertinggi di SMA Bina Indonesia. Jadi, SMA Bina Indonesia ini memiliki sistem yang cukup aneh atau mungkin bahkan gila, yaitu semakin tinggi peringkat kita, maka semakin rendah SPP kita. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah peringkat kita, maka semakin tinggi SPP kita. Nah, kemudian di SMA Bina Indonesia ini kedatangan murid baru yang bernama Calypso Dirgantari atau Kai. Kedatangan Calypso Dirgantari ini membuat persaingan antar siswa jenius ini semakin sengit, bahkan penuh intrik. Apalagi Kai ini langsung menduduki peringkat tertinggi pada tryout. Namun persaingan tersebut seketika hancur ketika SMA Bina Indonesia ini menutupi sebuah kasus kematian seorang siswa yang ternyata siswa tersebut adalah temannya Kai. Karena hal ini, Kai beserta siswa-siswa jenius lainnya seperti Ray Dirgantara, Kenan, Aurora, Aletea, bahkan seorang alumni SMA Bina Indonesia yang bernama Bramantyo Sadewa bekerja sama untuk membongkar sistem sekolah yang gila ini dengan berbagai macam rencana dan juga pemberontakan. Lantas, apakah Power Rangers ini berhasil menghancurkan sistem gila SMA Bina Indonesia? Atau malah mereka terpaksa bungkam karena sebuah ancaman? Kalian bisa menemukan jawabannya di novel setebal 400 halaman ini. Oke, yang gue suka dari novel ini adalah narasi dan dialog yang menyusun novel ini dari awal hingga akhir. Kenapa? Karena banyak hal yang membuat gue terkejut. Novel ini menyajikan dialog-dialog yang berhasil membuat gue merinding karena rasanya itu dapet banget. Dan gue juga takjub dengan cara penulis memasukkan unsur sains, politik, hingga taktik perang Yunani tersampaikan dengan baik, alias nggak bikin gue mumet. Selain itu, gue juga sangat suka dengan penggambaran tokoh yang ada di novel ini. Karena gue merasa porsi mereka berinteraksi antara tokoh lainnya sangatlah pas. Dan karakter favorit gue di novel ini adalah Ale dan juga Aurora. Kenapa? Karena kedua karakter ini memiliki vibes yang kece banget menurut gue. Jadi gue suka sama karakter Ale dan Aurora. Namun seperti novel Wattpad kebanyakan, gue pribadi kurang nyaman dengan ukuran fontnya yang kecil. Jadi selama gue membaca novel ini, gue merasa cukup lelah dan belum lagi kita harus mengakses sebuah barcode untuk membaca hidden part-nya. Akan tetapi selebihnya, gue sangat merekomendasikan novel ini kepada kalian yang suka baca novel remaja dengan bumbu-bumbu persaingan dan pemberontakan. Kalian wajib banget baca buku A+ ini. Dan buat kalian yang sudah membaca novel A+ ini, boleh banget untuk membagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Oke Lur, ngomong-ngomong soal sistem sekolah atau tata tertib sekolah, gue udah ngumpulin informasi penting tentang sistem sekolah atau tata tertib sekolah paling aneh di dunia. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung aja ke listnya. Nah, sekolah di Prancis ini melarang adanya saus tomat. Kenapa? Karena siswa-siswa di sana sudah terlalu banyak mengonsumsinya. Nah, kondisi tersebut dianggap mirip dengan budaya Amerika. Selain dianggap mirip budaya Amerika, hal ini juga dianggap membuat anak-anak tidak bisa merasakan cita rasa asli dari makanan yang dimakannya. So, bagaimana pendapat kalian jika aturan ini diberlakukan di sekolah-sekolah Indonesia? Tulis di kolom komentar. Next. Di salah satu provinsi Cina mengeluarkan aturan yang mana kantin cowok dan juga kantin cewek harus dipisahkan atau dibedakan. Hal ini diberlakukan
agar siswa-siswi di sana tidak terlibat dalam hubungan cinta monyet. Kenapa? Karena beberapa dari mereka berperilaku tidak sopan ketika mereka berpacaran. Mungkin kalau di Indonesia peraturan ini hanya berlaku di pesantren-pesantren saja, benar gak? Next! Di Inggris, tepatnya di Thomas Battersea London, melarang muridnya untuk memiliki seorang sahabat. Karena pihak sekolah menilai jika bersahabat akan berpotensi untuk menjadi musuh di sekolah. Apa tanggapan kalian tentang aturan yang satu ini? Next. Dikarenakan pernah terjadi kericuhan mengenai aksi kecurangan siswa yang melibatkan seorang guru, gak tanggung-tanggung pemerintah Bangladesh mengeluarkan aturan yang mana para murid akan dijebloskan ke penjara jika mereka menyontek ketika ujian. Mereka akan dipenjara selama 5 tahun dan ketika mereka keluar dari penjara, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk mengambil pendidikan di sekolah. Bukan hanya itu, para guru yang ketahuan membocorkan soal ujian, mereka akan dipenjarakan juga. So, menurut kalian, bagaimana jika aturan ini diberlakukan di sekolah-sekolah Indonesia? Apa kalian setuju? Tulis di kolom komentar. Next. So, siapa sih di sini yang enggak kenal dengan Korea? Dan sudah berapa kali kalian mendengar atau membaca kalimat jika kehidupan di Korea tidak seindah dengan kehidupan yang terpampang di dalam sebuah film dramanya? Ya, seluruh SMA di Korea memberlakukan aturan di mana murid-murid di sana masuk sekolah mulai pukul 8 pagi dan akan berakhir pada pukul 9 malam. Bahkan ketika mereka ingin masuk ke perguruan tinggi impian mereka, mereka akan menambah jam belajarnya atau mereka akan les privat. So, bagaimana jika aturan ini diberlakukan juga di Indonesia? Apa kalian setuju? Komen di bawah. Next. Jika Korea mempunyai aturan jam sekolah yang panjang, maka Finlandia ini mempunyai aturan jam sekolah yang sangat singkat. Finlandia ini memberlakukan peraturan 5 jam sekolah. Oh heran, tapi ini Finlandia. Ya, Finlandia ini adalah negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Karena hal ini terbukti efektif dan membuat para murid lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, bagaimana jika peraturan sekolah 5 jam ini diberlakukan di Indonesia? Apa kalian setuju? Terus, adakah peraturan-peraturan aneh yang juga diberlakukan di sekolah-sekolah Indonesia? Kalian boleh menjawabnya di kolom komentar. Oke. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika penyampaiannya masih terasa kaku. So, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next video, Lur. Bye-bye.